masalah pagar laut di Tangerang. Nah, ini kan ada kasus hukumnya yang katanya sudah ada sertifikatnya HGB SHM di atas pinggir laut itu, yang di luar luar pantai. Bro melihat ini bagaimana ini sekarang? Soal pagar laut ini tidak mungkin terjadi 1-2 bulan yang lalu, tidak mungkin terjadi 2-3 bulan yang lalu. Pengusaha sebesar Agung Sedayu, saya tidak kenal ini sama Agung Sedayu, saya hanya mendengar nama perusahaan, saya tidak pernah mengenal. Tidak mungkin berani melakukan itu sebelum melakukan koordinasi dengan para pejabat terkait pagar laut itu. Nah, koordinasi dalam hal ini apakah ngikutin aturan apa enggak? Perizinan segala macam. Pagar itu sudah dibangun mulai tahun berapa? Nggak mungkin dong KPP, Kemaritiman, Kementerian juga nggak tahu. Nggak mungkin dong, Pak Edi. Ya kan? Saya yakin mereka semua tahu. Ya kan? Yang penting harus dilakukan penyelidikan. Siapa yang mengizinkan pembakaran itu dilakukan. Kan begitu. Dasar landasan hukum Anda melakukan itu apa? Petunjuk dari siapa? Kan begitu Pak Edi. Negara tidak dapat membuat pengecualian hukum terhadap apapun, walaupun kasus itu sudah menjadi viral dan mendapatkan perhatian publik. Maksudnya, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak berpihak kepada siapapun, ya kan? Tapi hukum juga tidak boleh mengesampingkan hak-hak para pengusaha, hak-hak para nelayan dan rakyat. Nah, aplikasi pendekatannya yang penting, jangan aplikasi pendekatannya politik terus. Nah, kalau aplikasi pendekatannya politik terus, kalau terjadi pagar di wilayah laut di pesisir pantai ini kan ada 2 yurisdiksi nih, Kementerian KKP dengan ATR BPN, ya kan? Yang masalah sertifikat setahu saya dalam aturan perundang-undangan ya toh, ini lebih banyak domainnya ke Kementerian KKP, Pak Edi. Kan wilayah laut. Iya, Kementerian KKP. Nah, bicara soal sertifikasinya, itu domainnya ATR BPN. Sudah diatur oleh undang-undang beberapa waktu yang lalu setelah terjadi perubahan-perubahan regulasi yang dulu diatur oleh pusat, sekarang daerah diberikan kewenangan nih, bupati, kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya. Tinggal dicek, tinggal diikuti. Nah, kalau kemudian muncul statement banyak, masa laut ada sertifikatnya, itu orang-orang yang tidak memahami aturan perundang-undangan. Maksudnya bro, boleh? Kenapa nggak boleh. paham? Boleh. Boleh. Nah, ini suaranya baru dengar. Nah, saya harus baca komplit. Apa dasarnya bro bilang boleh nih? Boleh. Apa ini, gitu? Boleh. Saya harus baca komplit ya Pak Edi supaya ini undang-undang yang tidak salah saya ya. Dasar apa undang-undangnya ini yang harus kita tahu juga ini apa dasarnya ini? Hak atas tanah di wilayah perairan. Ini diambil dari mana? Maksudnya dasar itu? Undang-undang Pokok Agraria dan PP. Pasal hak atas tanah tidak hanya terbatas di daratan. Ini artikel dari guru besar agraria, Profesor Ismail dari Gajah Mada, Nuryaman Ismail. Tapi juga di wilayah perairan atau perbatasan pesisir yang pengajuannya melalui Kementerian Kelautan. Kalau dikasih izin bisa disertifikatkan maksudnya dalam undang-undang ini. Makanya saya teruskan. Sebagaimana diatur dalam PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan tanah merujuk pada pasal 65 ayat 2 PP 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, pendaftaran tanah, pemberian hak atas tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Ini ada 2 wilayah yurisdiksi. Dalam pasal 1 angka 7 PP 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan dan atau hak atas tanah diterangkan pula bahwa perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut adalah
legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat. Anggaplah kalau boleh, cuman masalahnya kan ini yang dipermasalahkan, ada nggak izin dari KKP supaya itu bisa jadikan Nah ini kan sertifikat? persoalannya tinggal bagaimana mereka Dicek aja. bekerja. Ya dong, jangan kemudian persoalan ini muncul, kemudian di framing oleh orang-orang itu saja, mulai dari pemerintahan sebelumnya yang muncul orang-orang itu saja. Ya, yang saya harapkan ini Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan bekerja sama melakukan kajian-kajian mendalam. Kemudian melaporkan persoalan-persoalan ini kepada Presiden. Kemudian ditentukan aplikasi pendekatan apa yang baik. Tidak semakin gaduh seperti hari ini sebelum ini. dilanjutkan bro nih, supaya penonton SRN juga nggak bingung, saya juga bingung nih. Orang itu saja itu maksudnya yang mana nih? Nah orang-orang itu saja kan kita bisa melihat ya. Beberapa orang yang muncul ini adalah orang-orang yang saya namanya lupa ini Pak Edi. Jadi Tapi nggak mau orang-orang disebut ini kan dari dulu adalah orang-orang yang punya kekecewaan mendalam terhadap pemerintahan. Dan saya yakin siapapun presidennya, mereka akan terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, prinsipnya jika dalam kajian-kajian mendalam, dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dua kementerian ini, dilakukan sinergitas untuk mendalami kasus ini, dan jika ditemukan ada perbuatan hukum atau perbuatan pidana, silakan diproses. Kan itu aja. Ya dong. Jadi Persoalannya kan sebenarnya gampang. Jangan kemudian saya sebagai pembantunya Pak Edi diberi tugas untuk membantu pimpinan agar suasana, situasi politik bagus. Saya justru menjadikan ini panggung dan saya melakukan pendekatannya demonstratif. Saya melakukan pendekatannya represif. Jadi akhirnya saya melihat ada semacam pembunuhan karakter di sini. Tidak boleh. Yang menentukan seseorang bersalah tidak itu pengadilan. Bukan seseorang yang menjabat, apalagi seorang menteri. Nah, beliau mengatakan bahwa masa kelautan orang bisa bayar PBB dan lain-lainnya. Saya pikir beliau sebagai menteri ATR BPN pasti dikelilingi orang-orang yang hebat. Ada staf khusus, ada staf ahli. Beliau bisa mengundang pakar-pakar, guru-guru besar, ahli agraria dari Gajah Mada, dari Universitas Indonesia untuk mendengar. Nah, gara-gara pendekatannya beliau lebih menonjolkan arogansi dan terkesan represif, akhirnya malah gaduh nih, banyak masyarakat, jalan-jalan yang sudah dibangun, dibongkar, dan lain sebagainya, jadi gaduh. Ini berbahaya ini berbahaya. Maksudnya bro, kalau lihat dari pencabutan sertifikat HGB ini gimana? Menurut saya tidak boleh dilakukan seperti itu. Wah, mengumumkan bahwa di sini ada yang salah, juru ukur salah, oke, boleh. Itu bagian dari kewenangan Kementerian ATR BPN. Tapi bukan begitu cara menyampaikannya. Dia memulainya meneliti persoalan ini aja menurut saya, menurut kacamata saya Pak Edi ya, saya juga bisa salah. Nggak tepat, tidak tepat. Karena beliau menyampaikan sertifikat itu diperoleh dengan administrasi yang lengkap, yuridis itu yang bukan lengkap, kewenangan beliau. Materinya yang katanya setelah beliau menemukan itu, ya udah jadikan bahan, serahkan itu ke Kejaksaan Agung atau KPK, biar pengadilan yang memutuskan, bukan beliau yang menilai. Tapi kan beliau berhak membatalkan. Kewenangan beliau boleh melakukan itu, tapi dalam kasus ini menurut saya keputusan beliau ini justru bisa menimbulkan konflik hukum. Dengan kedudukan beliau saat ini sebagai Menteri ATR BPN, Menteri Kelautan, undanglah para guru besar yang ahli, yang paham sejarah undang-undang pokok agraria, mulai dari Belanda sampai dirubah lagi. Coba pelajari definisi tanah itu apa, harus paham. Masa seorang pejabat tidak paham definisi tanah itu apa? Kenapa? Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 1 ayat 4, definisi tanah itu udah jelas Pak Edi. Bahwa tubuh bumi
tanah itu bukan cuma daratan tapi tanah yang juga ada di kolong air dan perairan. Oh itu ya, Loh iya dong, ini nggak bisa dirubah. Jadi hari ini saya mendengar di berbagai media, mana ada kelautan ada sertifikatnya. Itu ya saya nggak menyalahkan mereka yang membuat pernyataan itu, karena pada saat mereka mengelola persoalan-persoalan sosial yang muncul di lingkungan masyarakat, di lingkungan dunia usaha, terjadinya gesekan sosial antara masyarakat dan dunia usaha. Mereka aplikasi pendekatannya terlalu emosional. Harusnya mereka mengundang, Indonesia banyak pakar-pakar hebat.